Halo anak-anak, kita jumpa lagi dalam video pembelajaran kita. Khusus untuk kali ini, video pembelajaran kita akan membahas khusus dalam review top test. Nah, review top test pembelajaran PPKN. Nah, kita akan review untuk top test kelas 2 ya. Dalam bab yang kelima, pengalamanku. Nah, bab kelima itu ada tema pengalamanku yang terdiri dari 2 materi, materi A dan materi B. Ini kita akan mereview sejenak sebelum kita akan top test. Oke? Yang pertama, Miss mau menjelaskan bahwa dalam review ada 15 pertanyaan yang akan Miss berikan melalui video ini. Tapi nanti di setiap pembahasan soal demi soal, Miss juga akan menambahkan materi. Disimak baik-baik ya. Baik, pertama, pengalaman yang menyenangkan bisa kita dapatkan di kalau menyenangkan biasanya kita dapatkan di mana? Bisa di rumah, di sekolah, tempat bermain, dan tempat wisata. Ya. Jadi di mana saja kita bisa merasakan atau mengalami pengalaman yang menyenangkan. Nomor 2, tulislah dengan benar bunyi sila kedua Pancasila. Bunyi kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab. Kalau yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang ketiga, Persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dan kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Dan yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi disimak ya, diperhatikan. Walaupun di review itu adalah sila kedua, tetapi belum tentu nanti di ujian itu sila kedua. Jadi sekalian mereview, oke? Sila pertama dan sila kedua di remind, oke? Nomor 3, menghormati teman yang sedang menjalankan ibadah merupakan pengamalan Pancasila, yaitu sila ke-1 yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Jadi kalau misalnya nih contoh pengamalan Pancasila pertama itu berhubungan dengan Tuhan. Ya, berhubungan dengan Tuhan. Contohnya misalnya beribadah, menghormati teman yang sedang beribadah, bersyukur, berdoa. Nah, itu khusus sila pertama ya. Lalu misalnya menghormati agama, perayaan agama besar. Nah, itu ya. Contohnya. Nomor 4. Simbol lambang sila kelima adalah padi dan kapas. Jika tadi di nomor 2 itu adalah bunyi Pancasila, nah sekarang lambang sila pertama adalah bintang. Sila kedua, sila ketiga, ayo sila keempat, ingat nggak ya? Iya, sila kedua adalah rantai emas, ketiga pohon beringin, keempat kepala banteng, dan yang kelima padi dan kapas. Oke, di-remind ya. Pertanyaan nomor 5, bermain dengan siapapun tanpa membedakan suku, agama, dan kegemaran merupakan pengamalan Pancasila sila keberapa? 3. Kenapa sila ketiga? Karena kalau kita tidak membedakan suku, agama, berarti kita bersatu. Nah, bekerja sama itu juga contoh sila ketiga. Ya. Nah, lanjut kita ke nomor 6. Sikap kita saat teman sedang kesulitan adalah membantunya ya.
jangan menertawakannya atau mengucilkannya, apalagi menjauhinya, jangan ya. Tapi sikap kita sebagai teman itu adalah membantu teman yang kesulitan. Nomor 7, menolong teman yang mengalami kesulitan harus dilandasi dengan tulus dan ikhlas. Jadi kalau kita mau menolong teman yang kesulitan, jangan karena kita mau dilihat orang, atau jangan karena kita mau dibantu juga nantinya. Atau jangan juga ketika kita bantu teman, kita minta imbalan. Itu tidak baik ya. Jadi, anak-anak Miss, ketika menolong teman, itu harus dengan hati yang tulus dan ikhlas. Karena nanti Sang Pencipta yang akan membalas kebaikanmu. Oke? Nomor 8. Apa yang kamu lakukan jika ada temanmu yang sakit? Nah, ya, menjenguknya. Bisa juga mendoakannya. Atau jika saat-saat pandemi seperti ini, bisa juga via telepon, via SMS, via WA. Tanya kabarnya, kasih semangat. Atau bisa juga kita kirim makanan kesukaan teman, atau mungkin kita kirim sesuatu walaupun kita tidak bisa bertemu secara tatap muka langsung, tapi kita bisa via online. Oke? Nomor 9. Dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi bersama, kita hendaknya bermusyawarah sesuai dengan Pancasila. Sila keempat itu adalah bermusyawarah. Nah, ketika kita bermusyawarah, itu kita akan menghasilkan jawaban atau jalan keluar yang sepakat, baik itu secara langsung maupun voting. Ya, nah itu musyawarah sila keempat. Contohnya ya, jadi kalau sila ketiga apa contohnya tadi? Bekerja sama. Kalau contoh pengamalan sila kedua, menolong orang lain. Nah, kalau contoh sila pertama, menghormati orang yang sedang beribadah. Ya, kalau sila kelima, berbagi dengan adil. Nah, itu contoh-contohnya ya. Nomor 10. Nilai Pancasila tidak hanya kita pahami, tetapi juga kita titik-titik dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kita terapkan. Nah, itu dia ya. Jadi bukan hanya kita pahami, kita ingat, tapi kita tidak lakukan. Terapkan itu berarti dilakukan. Oke? Masuk nomor 11. Dengan mengenal lambang negara, berarti kita telah menanamkan sikap cinta tanah air. Ayo, apa lambang negara Republik Indonesia? Iya, Pancasila. Apa semboyannya? Bhinneka Tunggal Ika. Itu jangan lupa ya. Nomor 12. Yang termasuk ke dalam perilaku yang sesuai dengan Pancasila dalam lingkungan sekolah adalah berdoa sebelum dan sesudah belajar. Jadi kita di pagi hari itu ada homeroom time, di akhir kita ada dismissal time. Nah, itu artinya kita melakukan perilaku yang sesuai dengan Pancasila di sekolah. Oke? Nomor 13. Andi tidak sengaja memecahkan vas bunga milik ibu. Sikap yang seharusnya Andi lakukan adalah meminta maaf kepada ibu. Jadi kalau kita melakukan kesalahan baik sengaja ataupun tidak sengaja, minta maaf ya. Jangan malu untuk minta maaf, jangan gengsi untuk minta maaf. Oke? Nomor 14. Perilaku yang sesuai dengan Pancasila di lingkungan masyarakat. Nah, kalau tadi di nomor 12 itu di lingkungan sekolah, sekarang kita di lingkungan masyarakat, yaitu
seluruh warga bergotong royong membersihkan lingkungan. Itu dia ya. Jadi sama-sama kita membersihkan lingkungan. Kalau lingkungan rumah kita bersih, tetangga-tetangga bersih, kita akan jauh dari penyakit. Oke? Yang terakhir, akibat bila tidak memiliki sikap hidup rukun adalah ia tidak punya teman. Nah, itu dia ya. Karena akan dijauhi teman kalau kita tidak bisa rukun. Nah, 15 pertanyaan Miss sudah berikan untuk review. Tadi juga di setiap pertanyaan Miss juga sudah mereview beberapa hal. Jadi saling diperhatikan ya. Oke. Nah, any question? Jika nanti masih ada yang ingin bertanya, bisa nanti ditanyakan ketika kita berjumpa di Zoom. Oke? Sampai jumpa. Thank you for watching my video. God bless you always. Bye-bye.